Diceritakan di dalam Dharma, Pangeran Siddhartha ini ketika 6 tahun ini belajar berbagai ilmu meditasi sehebat-hebatnya. Kalau ada ilmu meditasi di India sekarang juga masih ada orang yang mengangkat tangannya terus menerus, atau mengangkat satu kakinya terus menerus. Ya, hanya satu saja, kalau dua-dua tidak bisa soalnya. Satu kaki diangkat. Itu dulu Pangeran Siddhartha juga sudah jalani. Bahkan ketika musimnya panas luar biasa di India, kalau musim panas itu memang panas sekali. Anda kalau pernah ke Gresik, panasnya luar biasa. India jauh lebih panas dari itu. Sehingga sekarang kalau Anda bisa bayangkan Sungai Neranjara, sungai yang sangat lebar, kira-kira lebarnya 2 km. Pada zaman Sang Buddha sungai itu airnya keras sekali. Sekarang kering, tidak ada airnya sama sekali, sehingga seperti padang pasir begitu. Karena memang kalau panas, panas sekali. Itu beliau waktu menyiksa diri malah berjemur. Sudah panas, berjemur. Kemarin aja kalau orang berdharma yatra, kita berkunjung ke India, ke tempat-tempat suci Sang Buddha. Wih, kalau panas sibuk cari payung. Malah ibu-ibu sudah siap sunblock, siap-siap resep dokter, apa nanti kalau flek mukanya nambah. Kita bisa bayangkan Pangeran Siddhartha itu, wah, malah berjemur. Bukan hanya sehari 2 hari, berhari-hari. Atau kalau musim dingin, dinginnya di India juga dingin menggigit tulang, malah berendam di Sungai Neranjara ini. Kemudian juga berpuasa. Tiap hari makanannya dikurangi. Sekarang makan sepiring, besok setengah piring, lusa 1/4 piring, berikutnya 1/8 piring, hari berikutnya 1/16 piring, 1/32 piring, terus sampai tinggal lama-lama makan tinggal sekepal nasi, lama-lama tinggal beberapa butir nasi, lama-lama tinggal 1 butir nasi setiap hari. Wah, ini luar biasa latihannya. Tetapi tidak ada hasilnya. Beliau sudah melatih diri dengan keras, tidak ada hasil. Tetapi tidak putus asa. Ini yang perlu kita kagumi. Kadang-kadang kita kalau di dalam kehidupan bermasyarakat, bersuami istri, berumah tangga, bekerja dan yang lain-lain, putus asa itu paling gampang. Anak-anak kalau sekolah baru belajar terus besok ulangannya nggak bisa, tuh kadung belajar ulangan nggak bisa, tahu gini lah nggak usah belajar, podo nggak bisa nih. Loh, bukan berpikir untung sudah belajar walaupun nggak bisa, aku kan bisa ngulang. Tapi dia pikir rugi aku belajar, oh yang saya pelajari ya nggak keluar, ngerti gini lah kemarin aku jalan-jalan ke mall. Nah, ini pola pikir yang keliru. Belum pola pikir Sang Buddha. Belum bisa kita menghayati makna Waisak. Karena perjuangan ini sebetulnya yang menjadi pendorong kesuksesan Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Tidak kenal putus asa. Anda berumah tangga juga sama. Kadang-kadang Anda ngopeni pasangan hidup, itu juga sok ya kesel. Sudah kerasa belum kalau sudah kawin bertahun-tahun dengan pasangan hidup Anda sok-sok ya bosen juga.
Aku ini sudah sabar sama kamu, kamu ini jahat. Terus kapan ya kamu marine jahatnya? Apa ya kamu marine itu kalau riti, mari-mari yen mati. Kok jahat terus? Aku kok salah terus? Malah kemarin ada pertanyaan umat, ada orang sudah umurnya tua, suami istri, suaminya 80 tahun, istrinya sudah 76 tahun. Itu gegeran besar-besaran kepengin saling membunuh. Saya ditanya bagaimana Bante cara jalan keluarnya, saya jawab ditunggu saja nanti mati sendiri. Kalau sudah 80 kok mau dibunuh untuk apa? Sabar-sabar sedikit lah. Sudah sekian puluh tahun kumpul jadi suami istri, sabar beberapa hari enggak game-game sendiri. Lalu 80 sama 76 kok mau bunuh-bunuhan. Tapi itu ada. Memang mungkin muncul orang yang seperti itu. Nah, kenapa saudara? Karena kadang kita bosen dengan pasangan kita itu. Kita merasa sudah berjuang, kita sudah merasa bersabar, kita sudah merasa berbuat baik. Kok dianya loh masih jahat sama saya. Padahal kalau kita sebagai seorang umat Buddha, kalau kita bisa menyadari Dharma, bahwa Pangeran Siddhartha 6 tahun sengsara, berani berjuang, berani mengubah sifat, berani mengubah sikap, mengubah perilaku, mengubah cara bermeditasi, maka sebetulnya kita sebagai umat Buddha harus bisa meneladani. Tadi Pak Ketua Yayasan menyatakan harus bisa mengikuti, menghayati. Memang mestinya demikian. Kita jangan sebagai umat Buddha yang hanya datang kumpul-kumpul, kebaktian puja bakti, berprosesi, memuja pada Sang Buddha, bernamaskara, tetapi tidak mengerti apa yang harus kita hormati. Dan kenapa kita harus menghormat. Perjuangan yang luar biasa inilah sebetulnya yang menjadi penghormatan. Anda di dalam kehidupan Anda sehari-hari sebagai umat Buddha, kadang-kadang Anda juga bosan jadi umat Buddha. Apa itu tanda-tanda bosan? Kalau Anda sudah mulai berpikir, umat Buddha dari dulu ya gini-gini terus, itu tandanya Anda sudah mulai bosan jadi umat Buddha. Sejak saya kecil sampai saya tua kok umat Buddha ya mau ngene-ngene terus. Dari dulu ya cuman baca parita ya itu Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Sacakiriya, kok ya ndak bosan. Ketika Anda bertanya begitu, Anda sebetulnya mulai bosan dengan agama Buddha. Lebih bosan lagi Anda mengatakan, aku tuh sudah meditasi terus loh, pagi, siang, sore, malam, ndak ada hasilnya apa-apa. Ketika orang berpikir begitu, ketika orang berkata begitu, sebetulnya dia mulai bosan. Kita boleh bertanya pada diri kita, meditasi pagi, siang, sore, malam itu berapa lama dibandingkan dengan Pangeran Siddhartha yang 6 tahun di hutan Uruwela itu? Kalau cuman pagi 15 menit, sore 15 menit, sudah 3 bulan lalu ngomong belum dapat apa-apa, ya pantas kok belum dapat apa-apa. Oh panjen baru sedikit dapatnya. Oh Pangeran Siddhartha yang susah payah 6 tahun belum dapat apa-apa. Kita kadang lalu muncul bosan, muncul rasa kurang suka dengan Dharma. Apalagi kalau malah ada umat yang ke wihara karena ada keinginan. Karena kadang-kadang umat ke wihara itu kan motivasinya macam-macam. Kamu seringlah ke wihara, nanti kamu cepat kaya loh. Wah itu nanti sembahyangnya getu yang serius.
Semua yang serius, jungkir balik nama sekarang, wes macam-macam. Nggak kaya-kaya, nantilah protes. Aku sudah sembahyang bawa lilin yang bagus, bawa bunga yang bagus, bawa dupa yang bagus, sudah sampai dompetku kempet. Lah kok nggak kaya, kok malah miskin? Dulu aku punya duit, sekarang makin habis karena untuk beli lilin. Nah, itu lalu muncul keraguan-raguan kita. Hilang keyakinan kita pada Dharma. Atau ada yang diiming-imingi, kamu sering-sering ke wihara, nanti enteng jodoh. Wah, itu ya ruwajin nanti ke wihara orangnya. Siapa orang tidak mau enteng jodoh? Wah, datang tiap kali kebaktian, datang acara apa saja datang, walaupun tidak ada acara ya datang. Nah. Sudah sekian tahun belum dapat. Itu nanti juga muncul keraguan, muncul kegelisahan. Kenapa ya kok ora dapat? Aku ini sudah sembahyang terus-terusan, mandi air bunga. Tiap pulang ini mesti bunga saya bawa, saya pakai mandi. Tapi yang mandinya cuma sekali itu seminggu. Ya walaupun pakai air bunga seminggu sekali, ya ambune mana tahan. Ya gitu mau dapat pasangan hidup bagaimana? Tapi pokoknya ada usaha. Nah, saudara-saudara, itulah kenyataan di dalam kehidupan. Apa saja di dalam hidup ini sebetulnya kita bisa bosan. Bahkan kalau Anda ditanya, apakah kadang di dalam kehidupan Anda muncul bosan urip? Ada loh, Anda pun bisa menjawab, iya. Kadang-kadang aku kalau sudah sumpek, bosan loh hidup itu juga. Jadi ternyata bukan hanya sekolah yang membosankan, bukan hanya pergaulan membosankan, bukan hanya berumah tangga membosankan, bukan hanya kewihara membosankan, tapi hidup ini pun kadang membosankan. Kenapa saudara kita bisa bosan kepada semua hal itu? Karena kita ini nggak punya semangat. Tidak punya semangat seperti Pangeran Siddhartha yang 6 tahun sengsara itu loh. Tetap mau berjuang, tidak kenal putus asa, hajar terus, pokoknya meditasi terus. Kok nggak bisa-bisa? Terus dipikir, piye caranya ini aku sudah 6 tahun sengsara kok nggak bisa-bisa. Lalu diceritakan waktu itu, Sang Bodhisattva ini melihat kayu yang ada di sungai. Kalau di buku-buku dinyanyian kan sering, Pangeran Siddhartha waktu sebelum mencapai kesucian melihat penyanyi, ya toh? Menyanyi senar gitar kalau ditarik kenceng pedot, tarik kendor molor, biasa-biasa suaranya enak. Sebetulnya cerita itu cerita biku yang lain. Ketika Bodhisattva Siddhartha Gautama, ceritanya bukan demikian. Dulu sampai ada yang tanya, kalau ceritanya begitu lah Sang Buddha gurunya lah penyanyi. Lah bisa jadi Buddha lah gara-gara penyanyi toh? Bukan. Pada waktu itu Bodhisattva melihat kayu yang terapung di atas sungai. Lalu diperhatikan, kayu ini kalau basah tenggelam, kalau kering terapung. Setengah basah setengah kering, jadi tegak dia. Dari situ Pangeran Siddhartha yang Bodhisattva ini merenungkan, ternyata di dunia ini harus jalan tengah, jangan kebangetan. Nah, lalu beliau merenung, wah aku ini menyiksa diri sampai mau pingsan gini,
Sehari hanya makan sebutir nasi, perut dipegang terpegang punggung, punggung dipegang juga terpegang perutnya, saking tipis sekali. Ini cara yang keliru. Lalu bagaimana? Saya harus berusaha makan lagi normal, secukupnya. Lalu melatih meditasi. Nah, mau berubah, mau mengganti cara meditasi, inilah yang mendorong sang Pangeran Siddhartha, sang Bodhisattva ini akhirnya mencapai kesucian pada saat Purnama Siddhi di bulan Wesak, umur 35 tahun, bukan 31 tahun. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi pedoman yang perlu kita ikuti dan perlu kita tiru. Semangatnya. Nah, sekarang bagaimana muncul semangat? Nah, kadang-kadang kan ada lalu pertanyaannya gitu. Iya, kita harus semangat, tapi piye carane bersemangat? Salah satu yang kita bisa praktekkan adalah tadi yang dibaca sewaktu kita sedang duduk bermeditasi untuk bahan perenungan. Apakah yang membuat seseorang bersemangat? Yang pertama, orang itu harus punya keyakinan. Selama orang tidak punya keyakinan, dia tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mau bertahan. Mesti gampang putus asa. Pangeran Siddhartha 6 tahun sengsara karena yakin jalannya ini benar. 6 tahun dijalani keliru. Ya tidak apa-apa, diubah. Tapi yakin dengan perubahan itu. Sampai temannya semua akan meninggalkan dia. 5 temannya begitu lihat Pangeran Siddhartha makan normal lagi, wah ini sudah nggak hebat nih puasanya ini, sudah nggak bagus ini, sudah nggak cocok untuk diikuti, aku tak pergi saja. Bodhisattva pada waktu itu tidak pusing, tinggal orang yang nggak apa-apa, pokoknya saya jalani seperti ini, punya keyakinan yang kuat. Saudara-saudara, kita sebagai umat Buddha, kita harus yakin dengan apa yang kita kerjakan. Itu yang akan membangun semangat kita. Anda sebagai pelajar, ketika Anda mulai hilang percaya diri Anda pada kemampuan Anda sendiri, maka Anda prestasinya akan menurun. Ketika Anda berkata, lah aku belajar ya tetap begini-begini saja kok, aku ya tidak bisa gini, prestasi Anda menurun. Anda tidak punya keinginan untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Anda berumah tangga bosan dengan pasangan hidup Anda. Ketika Anda tidak punya keyakinan bahwa inilah pilihanku yang benar, maka Anda mesti ya sudahlah, ganti aja. Sudah jadi pasangan hidup sekian tahun, bosan, ganti, siapa tahu ada variasi lain. Ganti pun nanti bosan lagi, ganti pun bosan lagi. Karena kebosanan itu bukan diatasi dengan mengubah objek, tetapi mengubah cara berpikir kita. Tumbuhkan keyakinan, ini memang benar pilihanku, tidak salah lagi. Buktinya apa? Lihatlah di kebun, anakku sudah banyak. Loh, ini bukti nyata, pilihan sudah betul. Ya, kalau di lagunya anak-anak kan, lihat kebunku penuh dengan bunga. Lihat kebunku penuh anak-anak. Sudah. Pilihannya sudah cocok. Yakin baru bisa. Demikian pula sebagai seorang umat Buddha, punya keyakinan dulu. Maka jangan mengatakan pada umat-umat yang baru, oh yang penting ehipasiko, dalam agama Buddha ehipasiko. Hai keliru, sadar itu nomor 1, yakin itu nomor 1, belum ehipasiko dulu. Orang kalau belum ada keyakinan bagaimana mau ehipasiko?
Kalau belum keyakinan, bagaimana mau membuktikan dharma? Anda harus yakin dulu dengan dharma. Mulai dengan mempunyai keyakinan. Sadar. Tadi di dalam Pancabala itu dibaca. Kalau sudah ada sadar, ada keyakinan, Anda baca buku-buku dharma, selalu diterangkan, si A begitu mendengar dharma langsung mencapai kesucian, si B mendengar dharma langsung mencapai kesucian, si C mendengar dharma langsung mencapai kesucian, dan seterusnya. Pada saat itu kita bisa merenungkan, kalau dia bisa mencapai kesucian, maka aku juga akan berusaha mencapai kesucian yang sama. Karena muncul keyakinan dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Cerita-cerita di dalam Tipitaka yang ada di Sutta-Sutta itu kan cerita orang yang sukses-sukses. Kalau dia bisa, kenapa aku tidak bisa? Ini keyakinan. Makanya saya juga menyarankan kepada Anda, bagi Anda yang sudah mendapatkan manfaat dharma, apakah ketika dulu Anda orangnya galak sekali, setelah kenal dharma Anda jadi lemah lembut? Ketika dulu Anda orangnya emosional, setelah kenal dharma lalu Anda menjadi orang yang sabar. Dulu Anda orangnya kikir, pelit dan seterusnya, tapi setelah kenal dharma Anda menjadi orang yang baik hati. Dulu Anda tidak punya teman, sekarang temannya banyak. Dulu Anda sakit-sakitan, sekarang sehat. Dulu tidak punya pacar, sekarang pacarnya bingung milihnya kebanyakan, misalnya. Kalau memang Anda sudah mendapatkan pengalaman dharma, mendapatkan manfaat dharma, cobalah bagikan kepada teman-teman. Supaya apa? Supaya teman juga happy, merasa, bener, aku ada manfaatnya nih ikut dharma. Kenapa dia sudah bisa mendapatkan manfaat? Apalagi aku juga mesti bisa. Ini semangat untuk meningkatkan keyakinan. Tentu Anda sudah pernah tahu, ada seorang yang sakit kanker kandungan, orang Bali sakit kanker kandungan, dengan berbuat baik, baca parita, meditasi 40 hari, hari ke-35 dia memperoleh kesembuhan kanker kandungannya. Ini satu pengalaman yang Anda bisa baca di buku, di majalah. Anda pun tentu juga punya pengalaman. Ini yang akan membangkitkan semangat. Berdasarkan keyakinan ini, semangat muncul. Ada sada, muncul wirya. Seperti di dalam Pancabala. Nah, kalau sudah ada wirya, ada semangat, pokoknya aku sekarang sebagai seorang pelajar, aku harus belajar terus karena aku yakin dengan belajar rajin pasti aku bisa. Aku sebagai suami istri, aku harus tekun kepada dia karena aku yakin dialah pilihanku, tidak salah lagi. Aku sebagai seorang umat Buddha, aku yakin dengan dharma, aku akan jalani dharma ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Kalau muncul sada, muncul wirya, maka muncullah sati, muncul perhatian. Selalu memperhatikan apa yang dikerjakan sendiri. Kadang-kadang kita satinya itu memperhatikan apa yang dikerjakan orang lain. Wah, dia ini kemana? Wah, kok dia sekarang tambah kaya ya? Apa pelihara tuyul? Nah, dia kok jadi begitu ya? Nah, kita kadang-kadang keliru. Di dalam dharma kita sati itu memperhatikan perilaku kita sendiri. Sebagai seorang pelajar, yakin bahwa belajar itu bisa menimbulkan kesuksesan. Kita munculkan semangat untuk lebih tekun, berkonsentrasi pada usaha belajar. Ketika Anda ada film, ada TV, tapi Anda bisa tetap terpusat pada pelajaran Anda, tidak tertarik nonton film, sebagai seorang pelajar, Anda sudah memiliki sati Anda pada pelajaran Anda.
Ketika pasangan suami istri lihat ada yang lebih cantik atau lebih ganteng dari pasangannya, tapi tetap lihat pasangannya sendiri, iki elek-elek ya gue aku dewek, sati Anda sudah muncul, perhatian Anda sudah muncul pada milik Anda sendiri. Ketika Anda sebagai seorang umat Buddha diiming-imingi yang lain-lain, kamu kalau jadi umat Buddha nanti masuk neraka, kamu kalau jadi umat Buddha nanti berat jodoh, kamu kalau jadi umat Buddha nanti usahamu menurun, kalau kamu jadi umat Buddha sakit-sakitan dikutuk dan sebagainya. Tapi Anda yakin dengan Dharma, Anda konsentrasi pada Dharma, Anda tetap jalani ibadahnya Anda tetap puja bakti dengan baik, tak tergoyahkan batin Anda. Itulah sati Anda. Kalau sudah ada sada, ada wirya, sati, muncullah samadhi. Apakah yang disebut samadhi? Samadhi adalah sati yang berjalan untuk waktu yang panjang. Kalau tadi dikatakan ada iling lan waspodo itu, ya, ada hal yang hanya satu saat saja, misalnya, ya besok karena ulangan, saya sekarang akan belajar. Walaupun TV-nya bagus, saya nggak pusing, saya belajar. Itu sekali-sekali bisa disebut sati. Tetapi kalau sekarang waktunya panjang, sehingga akhirnya walaupun besok nggak ulangan, tapi saya tetap belajar. Inilah bisa diklasifikasikan sebagai samadhi. Waktu yang panjang, selama Anda berproses, Anda tetap bertahan pada pandangan dan pendapat Anda untuk yang positif seperti ini. Inilah hal yang bisa meningkatkan semangat hidup Anda. Anda yang punya pasangan hidup, bukan hanya lihat orang yang lebih cantik dan lebih ganteng saja ketika Anda ingat pasangan hidup Anda. Walaupun tidak ada mereka, tapi Anda tetap ingat dengan pasangan hidup Anda. Inilah kekuatan samadhi Anda di dalam kehidupan sehari-hari. Anda sebagai seorang umat Buddha, Anda tetap tekun walaupun tidak diiming-imingi yang lain, walaupun Anda tidak mendapatkan tantangan, tapi Anda tetap tekun di dalam Dharma. Inilah kekuatan samadhi Anda. Dan sekarang saudara-saudara, apakah yang disebut kebijaksanaan? Hasil yang Anda peroleh dari kemampuan Anda mempertahankan keyakinan Anda, kemampuan Anda mempertahankan semangat Anda, kemampuan Anda mempertahankan konsentrasi Anda, muncullah buah yang Anda harapkan. Ketika seorang yang sebagai pelajar, ketika dengan penuh keyakinan menjalankan tugasnya sebagai seorang pelajar, penuh perhatian, terus belajar, ada gangguan atau tidak, tetap belajar, maka di akhir perjuangannya dia akan memperoleh buah manis sebagai pelajar yang baik. Sebagai pasangan hidup suami istri juga sama. Ketika Anda yakin dengan pasangan Anda ini, Anda sudah yakin dengan kebenaran pilihan Anda lanjutkan hidup berumah tangga dengan dia, menghadapi segala suka dan duka, maka pada saat yang lain Anda akan memetik buah kebahagiaan, karena Anda menyadari di saat yang tua nanti, Anda menyadari pilihan Anda ini sudah tidak salah lagi. Kemudian Anda sebagai seorang umat Buddha juga sama. Ketika Anda yakin dengan Dharma, Anda yakin dengan apa yang telah Anda baca di dalam buku-buku Dharma, Anda yakin dengan apa yang telah Anda dengar di kaset-kaset Dharma, lalu Anda jalankan ajaran Sang Buddha, mengembangkan kerelaan, mengembangkan sila, mengembangkan meditasi. Pada saat nantinya Anda akan pasti merasakan manfaat ikut agama Buddha. Demikian pula dengan kehidupan ini. Kalau Anda sudah yakin dengan satu pilihan hidup Anda,
Apakah Anda sebagai perumah tangga, ataukah Anda ingin menjadi seorang biku? Jalani dengan kesungguhan, jalani dengan ketekunan, jalani dengan penuh semangat, jalani dengan penuh perhatian, jalani dengan penuh kesinambungan. Maka hasil yang diharapkan akan bisa kita capai di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara-saudara, hari Waisak kita rayakan adalah untuk memuja Sang Buddha, menghormat Sang Buddha. Tetapi penghormatan bukan hanya dengan bunga, dupa, dan lilin saja, tetapi penghormatan yang paling bagus adalah penghormatan dengan perilaku kita, yang disebut pati-pati puja. Perilaku apa yang harus kita kerjakan? Mencontoh, mengikuti, meneladani cara hidup Sang Buddha. Bagaimana beliau mencapai kesucian? Yaitu dengan perjuangan yang keras. Bagaimana kita bisa bertahan berjuang? Keyakinan, semangat, perhatian, kesinambungan perhatian, dan kebijaksanaan sebagai buah hasil perjuangan akan kita dapatkan. Inilah makna menghormat kepada orang yang patut dihormat. Kita menghormat Sang Buddha bukan hanya sekedar upacara, tapi mencoba menggali lebih dalam akan makna kehidupan Sang Buddha dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga manfaat yang diperoleh Sang Buddha paling tidak minimal kita sedikit bisa merasakan manfaatnya pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Tahun Baru 2545, selamat Waisak 2545.